Oke teman-teman, kembali lagi di channel Merpatiku. Di video kali ini saya akan mereview merpati saya yang lama, labu, yang bagian sayapnya itu ada warna merahnya ya, yang saya beli di Jalan Patik Raja menuju arah Banyumas ya. Waktu lalu kan saya beli dua teman-teman, satu tritis, yang satu kelabu, yang bagian ketiaknya ada warna merahnya, yang merpati rumahan ya. Dulu kan belum sempat saya review giringnya seperti apa, terbangnya kayak gimana ya, karena giringan perdana itu merpatinya cedera teman-teman. Jadi pas lagi saya terbangin terus turunnya terlalu kenceng, belum sempat saya videoin, terus cedera kakinya pincang. Mungkin kayaknya udah 1 bulan lebih teman-teman ya. Jadi ini sekedar sharing aja ya, kenapa kok bisa sembuh ya. Jadi teman-teman simak video ini baik-baik. Oke, let's go. Ini dia merpatinya teman-teman, bisa lihat ya, giringnya keket banget nih. Cuma sayang banget baru sembuh dari cederanya ya. Jadi dulu itu kakinya pincang teman ya. Kaki bagian mana ya? Nih kita liatin bagian kanan nih, masih ada benjolannya ya. Nih teman-teman ya. Jadi kakinya itu bagian kanannya itu benjol tuh ya. Nih dia ya. Nah, ini kaki bagian kanannya benjol. Terus pas itu karena turun terlalu kenceng teman. Kondisi sedang saya terbangin balap aja, cuma kenceng ya. Jadi cedera. Terus merpatinya akhirnya giringnya kendor. Terus saya biarin ya. Saya obati dengan cara itu direndam pakai air rebusan batang serai teman. Batang serai ya. Terus merpatinya saya umbar atau saya lepas. Jadi merpatinya nggak saya kandangin gitu. Karena kondisinya pincang ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sering sebut itu turun urat ya. Jadi nah, pas baru pertama pincang itu nggak ada benjolan atau yang memar atau bengkaknya teman-teman. Jadi kakinya nggak bengkak, cuma pincang, cuma parah banget. Nah, setelah mungkin kurang lebih 2 minggu itu baru bengkak. Nah, itu udah pincang banget. Akhirnya saya pisahin dengan betina yang lama. Terus merpatinya juga murung, nggak mau makan juga teman. Nah, saya rutin setiap sore itu saya rebus batang serai, terus saya rendam teman. Akhirnya alhamdulillah merpatinya sembuh ya. Cuma pas kondisi mau sembuh ya, udah bengkak terus kempes, itu tinggal kena bagian sayapnya teman. Jadi sayapnya itu kenapa ya, hampir kayak nggak bisa terbang. Jadi terbang dari bawah ke genteng itu kayak kesusahan, terbangnya juga agak miring. Jadi mungkin ya, ini kemungkinan pas penyembuhan kaki terus saraf bagian sayapnya kayaknya kena gitu ya, karena kakinya sembuh, sayapnya kayak ketarik mungkin teman-teman. Soalnya terbang aja susah. Cuma alhamdulillah ini udah bisa terbang lagi. Terus saya iseng-iseng betina dari temen, saya lepas di kandang itu jodoh sendiri, terus giring sendiri teman-teman. Cuma ini merpatinya giring keket, sayang banget terbangnya itu kayaknya masih sakit ya. Ini giring baru sekitar 2 hari, kemarin sama hari ini teman. Nah, jadi ini sekedar pengalaman aja teman-teman. Waduh ya. Buat teman-teman yang mungkin punya merpati kondisinya turun urat, mending dilepas atau diumbar teman-teman ya. Ini kayaknya termasuknya cepet ya, 1 bulan lebih ya. Karena ada teman saya yang pincang, merpatinya itu nggak sembuh-sembuh juga ada gitu. Terus alhamdulillah yang jambul juga dulu sempet pincang, sekarang udah sembuh. Cuma kondisinya nggak giring juga teman. Nah, ini malah giring keket banget ya. Saya kira itu jodohin dengan nggak sengaja, cuma malah giringnya keket banget nih teman-teman ya. Ini bagian sayapnya, ini ya. Ini bawa merpati yang dulu tuh, bagian ketiaknya ada warnanya ya, bahwa ini merpati yang dulu tuh.
Mungkin buat teman-teman yang udah nonton video yang dulu pasti tahu ya, updatean merpati ini itu pincang. Jadi misalkan teman punya merpati kondisi pincang atau turun urat, coba dilepas saja gitu ya. Mungkin prosesnya juga lama teman, nggak sebentar gitu. Mungkin ada yang bisa sembuh, terus ada yang nggak bisa sembuh, tetap pincang. Cuma ini saya nggak tahu ya, apakah bisa kembali normal terbangnya atau enggak gitu. Hari ini sih udah nggak terlalu miring banget, cuma kemarin saya udah tes terbangin, tes balap, itu terbangnya udah nggak sekenceng dulu teman-teman gitu ya, udah pelan banget lah. Ini malah giring keket banget ya. Ini kita coba panasin dengan jantan lain seperti biasa, apakah bisa lebih keket lagi atau enggak. Mungkin ntar kalau bisa dites terbangin, kita akan tes terbangnya kayak gimana gitu ya, apakah masih sekencang dulu atau enggak. Ini nggak mau naikin ya, naik. Ini kalau menurut saya kepakan sayapnya udah nggak normal seperti dulu teman-teman. Cuma giringnya sih masih bagus ya, giringnya keket. Dulu belum sempet saya review, malah pincang dulu atau turun urat dulu teman-teman. Sekarang udah nggak pincang, cuma tinggal sayapnya udah nggak normal terbangnya, keket banget. Kayak kepakan sayapnya itu kayak lemes banget teman-teman, nggak blek gitu ya. Padahal dulu itu kepakan sayapnya kenceng banget teman-teman. Nah, nah ini dia yang satu itu silver saya, yang saya beli di pasar Sumpyuh ya dulu teman-teman. Kemarin udah sempet anggrem, terus saya pengennya itu meloloh dulu, cuma kemarin itu piyiknya mati di usia sekitar 3 harian. Soalnya ini kondisi merpati mau mabung, jadi pengen saya istirahatin lama dengan cara meloloh. Cuma piyik baru umur 3 hari itu mati, jadi ya akhirnya giring lagi teman-teman. Nih, lemes banget teman-teman ya, kepakan sayapnya itu lemes banget, beda banget sama merpati yang belum pernah cedera atau turun urat. Padahal keket banget ya. Oke, daripada teman-teman penasaran, mungkin pengen lihat terbangnya ya. Cuma saya nggak berani jauh, mungkin deket aja teman, deket banget lah. Di sini aja, ntar saya kelepek dari sana, gitu ya. Karena kalau terlalu jauh juga kasihan, kondisi masih merpati baru penyembuhan. Tuh. Kalau yang silvernya sendiri sih kondisi normal ya, cuma mau mabung aja. Teman-teman bisa lihat sendiri, keket banget tuh ya. Fokus terus ke betina tuh. Karakter giringnya bagus banget teman-teman. Aduh. Oke, daripada teman-teman penasaran, kita langsung aja tes terbangin deket aja ya. Mungkin ya jarak 5 meter atau berapa. Oke, let's go. Oh, ini agak silau ya. Keket banget. Teman-teman lihat sendiri ya, keket banget.
Ini kepakannya udah nggak normal teman-teman. Cuma ini udah sembuh jadi berani saya terbangin gitu ya. Eh, oke, mundur Pak. Nih kita mundur lagi teman-teman, jadi ntar nerbanginnya itu dari sana ya. Kita muter dulu sana gitu. Hop. Ya. Ini silvernya mantul nih. Oh salah Pak. Ini agak terbangnya sedikit miring teman-teman. Eh. Teman-teman lihat sendiri ya, terbangnya udah nggak normal, terus udah cepet banget, capek teman-teman ya. Ini kasihan banget ya, mungkin 1 kali atau 2 kali lagi ntar geber yang ini aja ya, yang silver kondisi normal. Kalau ini kasihan banget, ntar agak mundur lagi. Teman-teman lihat sendiri ya, terbangnya miring-miring gitu. Gimana Pak? 1 kali lagi? Oke, kita istirahatin dulu yang ini, kita geber yang ini teman-teman, karena ini juga baru giring. Kemarin piyiknya mati gitu ya. Oke teman-teman tadi udah lihat sendiri ya, terbangnya kayak gimana gitu ya. Aduh. Jadi merpati kalau udah turun urat itu terbangnya mungkin bisa normal, cuma mungkin jangka waktu panjang gitu ya. Terus juga ada yang mungkin nggak bisa kembali normal juga kayaknya ada tuh. Jadi ini sekedar sharing pengalaman aja gitu. Siapa tahu temen-temen punya merpati kondisi turun urat, kalau bener-bener merpati bagus ya, mending di ternak aja temen. Ini mungkin saya biarin dulu ya. Kalau fisik mungkin depan bantal aja, jangan terlalu jauh gitu. Soalnya kalau terlalu jauh, tadi teman-teman lihat terbangnya kasihan banget. Terus ntar juga saya lepas dulu ya, biarin anggrem kalau nelur gitu. Padahal ini karakter giringnya itu mantep teman-teman ya. Kendel atau berani banget gitu. Apakan sayapnya udah beda. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton dari tadi sampai selesai ya. Ini sekedar sharing pengalaman buat teman-teman yang mungkin pernah ngalamin. Coba tulis di kolom komentar gitu. Apakah merpatinya pernah sembuh normal atau mungkin malah nggak sembuh total gitu. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam merpatiku. See you.